وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat ini menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Gunung Merah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siang ini saya akan menyampaikan kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Talib dalam perjalanan berjumpa dengan seorang pendeta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan dagang, dan perjalanan ini dimulai dari kota Mekah untuk menuju ke negara Syam. Syam adalah merupakan tempat yang di situ Jordania, yang di situ Palestina, yang di situ Suria. Jadi kalau dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan perjalanan dagang internasional dari Mekah menuju Syam, Suria, Palestina, Jordan. Dalam perjalanan menuju Syam, Abu Talib mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam perjalanan bersama senior-senior daripada orang-orang Quraisy yang hebat dalam berdagang. Karena budaya daripada orang Arab diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, li'ilafi quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Budaya orang-orang Quraisy adalah melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan musim panas. Jika musim itu adalah musim panas, maka perjalanan dagang menuju daerah Syam. Jika musimnya musim dingin, maka perjalanan dagang menuju daerah Yaman. Karena wilayah Syam jika musim dingin, dingin sekali, bahkan turun hujan. Bukan turun hujan maksud saya, salju. Jika musim panas, maka tentunya suasana sangat mendukung untuk berdagang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dagang menuju Syam berarti musimnya adalah musim panas. Dan ini sudah dibudayakan oleh kakeknya sebelumnya, yaitu Hashim. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menemaninya adalah orang-orang hebat dalam perdagangan, yaitu orang-orang Quraisy. Yang jika kita mengambil pelajaran bagaimana Abu Talib mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Bukan sekedar tokoh masyarakat, namun tokoh masyarakat yang memiliki kecerdasan, kelihayan, kepandaian di dalam berdagang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Sebagai orang tua, biasakanlah anak kita berinteraksi dengan orang-orang sukses. Baik sukses dari segi ilmu agama, sukses dari ilmu perdagangan, dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi anak. Anak yang biasa diajak bertemu dengan para ulama pastilah akan mempengaruhi dirinya. Seorang anak yang selalu diajak untuk bergaul, berinteraksi dengan pedagang-pedagang sukses, yang tidak hanya harta yang dicari, namun juga harta dijadikan sarana untuk akhirat. Masjid ini berdiri atas kekayaan seseorang, atas kekayaan beberapa orang, namun kekayaannya bukan untuk membangun rumahnya, membeli mobil sebanyak-banyaknya, tidak.
namun salah satunya digunakan untuk membangun masjid, untuk bersedekah. Bagaimana seseorang bisa bersedekah kalau dia hanya punya sedikit? Bisa, tapi sedikit. Namun inginlah kita bersedekah lebih banyak. Bagaimana caranya? Harus menjadi orang kaya. Maka sosok anak yang sering diajak bergaul dengan para ulama, maka mau tidak mau akan berpengaruh pada anaknya. Seorang anak yang sering diajak bergaul dengan pedagang-pedagang sukses yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan berpengaruh kepada anak. Karena kita ketahui faktor pengaruh ataupun faktor pendidikan bagi seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan. Alhamdulillah anak kita di rumah orang tuanya baik, keluarganya baik, alhamdulillah. Masih belum, karena dia akan bergaul di lingkungan, dia akan bergaul di sekolah. Maka sekolah akan berpengaruh juga pada anak ini. Maka orang tua akan memilih sekolah yang akan menjadi sarana untuk mengenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lingkungan. Lingkungan perlu. Maka saat seseorang memilih rumah, orang Arab mengatakan al-jaru qabla dar. Pilih tetangga sebelum pilih rumah. Kalau sudah memilih rumah dulu, ternyata tetangga berkata kotor, ya, tingkah lakunya buruk, tentu mau tidak mau akan berpengaruh bagi anak kita. Maka al-jar qabla dar. Tetangga dulu. Oh, ini tetangga lingkungan sini baik, maka ini ada rumah kosong baru saya akan beli. 3 faktor pendidikan: rumah, lingkungan, dan sekolah. Kita ambil pelajaran dari Abu Thalib mengajak Rasulullah SAW, dibersamai oleh tokoh-tokoh Quraisy yang hebat dalam berdagang. Dibawalah oleh Abu Thalib Rasulullah SAW dalam perjalanan berjumpa dengan seorang pendeta yang dikenal namanya dengan Buhairah. Syekh Ali Jum'ah mengatakan pendeta ini disebut Buhairah karena dia berada dekat dengan danau. Danau dalam bahasa Arab Buhairah. Laut dalam bahasa Arab Bahrun. Kecil daripada laut, danau. Bahasa Arabnya Buhairah. Maka berjumpa dengan Buhairah. Biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada kafilah dagang yang lewat, pendeta ini tidak pernah turun. Enggak pernah dia berjumpa dengan pedagang-pedagang yang akan melakukan perjalanan sampai ke Syam. Dia tetap di tempatnya. Dia di tempat ibadahnya, tetap di tempat ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan ini, saat kafilah dagang yang di situ ada Nabi Muhammad SAW yang masih remaja, di dalam kitab yang dia baca bahwasanya di tempat ini dan pada waktu ini akan lewat sosok yang nantinya akan menjadi Nabi dan Rasul. Maka saat kafilah dagang yang di situ ada Abu Thalib, yang di situ ada Nabi Muhammad, yang di situ ada pembesar-pembesar Quraisy, pendeta ini turun. Mereka sedang istirahat. Pendeta ini turun, di sebelumnya tak pernah turun. Maka dia turun, dia lihat satu persatu daripada kafilah dagang ini hingga dia menjumpai sosok yang di situ ada tanda di pundak Rasulullah ataupun di belakang kepala Rasulullah SAW, tanda berbentuk apel, gitulah bentuk tandanya. Maka saat melihat itu, pendeta ini mengatakan kepada jamaah yang hadir saat itu, pada kafilah dagang, ini anak siapa? Abu Thalib mengatakan, anak saya. Kata pendeta ini, anak ini bapaknya sudah lama meninggal, ibunya juga meninggal. Maka bagaimana engkau mengakui dia sebagai anak engkau? InsyaAllah Pak ya. Jadi ahlu kitab itu mengetahui bahwasanya Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW dengan tanda-tanda tertentu. Maka ketika Abu Thalib mengatakan saya adalah bapaknya, pendeta ini menegaskan bapaknya sudah lama meninggal. 2 bulan dalam kandungan bapaknya sudah meninggal. 6 tahun umurnya ibunya sudah meninggal. Lebih tahu pendeta ini ternyata. Karena kitab yang ada sama mereka itu adalah kitab yang belum dirubah-rubah. Berbeda dengan seorang sekarang yang mengaku orang hebat, yang namanya tak layak saya sebut karena menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan segera polisi menangkapnya. Namanya Muhammad enggak kece. Mudah-mudahan Allah tangkap dia karena telah menghina Nabi Muhammad SAW.
Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itu pendeta mengatakan, "Hadza sayyidul alamin. Hadza rasulu rabbil alamin, yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin." Sesungguhnya ini adalah pemimpin semesta alam. Dia akan menjadi rasul seluruh alam, dan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Masih remaja, namun kebenaran apa yang disampaikan oleh pendeta sesuai dengan kitab yang ia punya, maka dengan tegas ia katakan, ini adalah pemimpin semesta alam, ini adalah rasul semesta alam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Bawa dia pulang, jangan engkau lanjutkan perjalanan. Sungguh jika orang Romawi mengetahui ini, maka mereka akan membunuhnya, karena mereka tidak mengharap ada sosok nabi yang lahir dari kalangan Arab. Maka Abu Thalib tak jadi melanjutkan perjalanan, pulang menuju kota Mekah, karena berbahaya jika dilanjutkan perjalanan. Begitulah Rasulullah SAW dibawa oleh Abu Thalib bersama pembesar Quraisy, bertemu dengan pendeta yang yakin dan tahu apa yang ada di dalam kitab dan kebenaran daripada kitab, dan ia membenarkan bahwasanya sosok dengan tanda tersebut pada waktu tertentu dan tempat tertentu dialah yang akan menjadi nabi dan rasul. Ini adalah fitrah manusia, bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul terakhir yang harus dipercayai. Karena Nabi Isa alaihi salam 400 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad sudah memberitakan, mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberitakan kabar gembira bahwasanya akan datang nabi sesudah Nabi Isa, seorang nabi yang bernama Ahmad ataupun Muhammad. Itu yang bisa saya sampaikan, kebersamaan Rasulullah dengan Abu Thalib dalam perjalanan dagang menuju Syam, bertemu dengan sosok pendeta yang memberitakan akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.